Vario Let All. Vario yang dikeluarin pada tahun 2015 sampai 2018 kalau nggak salah. Dan ya, ini udah tahun 2026. Ya, tapi motor ini masih ada terkenal lagi, saya masih aja tenar. Dan ya, nggak cuma tenar di dunia perotomotifan, tapi juga dunia pertiktokan. Ya, siapa sih kalian yang nggak tahu dengan Vario Let All? Dengan style-style Jogja style yang sekarang masih tenar-tenar ya. Setelah itu juga ada proper style. Dan ya, style-style yang lain juga masih banyak ya guys ya. Dan ya, tapi video kali ini spesial karena apa? Karena kita bakal coba ngegarap Vario Let All. Dan ya, ini juga udah gue nanti-nantikan banget. Karena apa? Karena temen-temen gue yang dulu main KJTR sekarang udah pada main Let All guys. Dan ya, sorry banget kenapa gue nggak pernah upload YouTube lagi. Karena KJTR gue udah lama sold out. Nah, jadi ini baru aja gue abis take over Let All. Ya, ada di bengkel gue BTW. Sekarang tuh motornya nggak ada di rumah gue. Dan motor ini tuh masih bener-bener bahan. Ya nggak bahan-bahan banget sebenarnya, tapi itu banyak body-bodinya yang hilang gue belinya. Tapi tenang aja, gue beli dengan surat lengkap kok. Jadi ini motor bener-bener pengen gue garap. Dan ya, proyeknya nanti kita bakal ikutin bareng-bareng gitu kan. Nggak gue sendiri yang ngegarap. Dan ya, gue udah janji sama diri gue sendiri nih, gue bakal bikin konten YouTube yang lebih niat lagi ya. Gue aja gue bakal konsisten. Dan ya, nggak kayak kemarin yang hilang-hilangan. Semoga aja ya guys ya. Makanya kalian jangan lupa nih komen-komen dah. Nah, BTW juga ini motor kan nanti kita bakal bersihin karena emang benar-benar kotor banget. Dan ya, nanti kita lihat aja gimana sekotor apa motornya. Terus juga banyak body-body yang hilang ya. Selain itu juga banyak spare part yang nggak ada. Kayak piringan depan juga nggak ada. Habis itu kaliper juga nggak ada. Master rem nggak ada. Tapi tenang aja, sekarang gue udah beliin semua part-partnya. Nggak semua, tapi ada beberapa yang bakal bikin motor ini tuh bisa pulang ke rumah. Karena apa? Karena orang tua gue juga nggak mau kalau lihat motornya nih. Kalian lihat nih kayak gini nih. Nah, ini pokoknya gue kasih cuplikan sedikit. Kayak gitu pokoknya motornya. Ya, kalau motor begitu orang tua mana yang mau nerima ya guys ya. Ya, bahkan kalian sendiri juga mungkin yang anak-anak muda ada sebagian yang kayak bejir motor begitu ya kan. Lu yang bener baik bang, lu beli motor begitu lu bawa pulang gitu. Ya, kalau mungkin ada juga nggak sedikit, apalagi sekarang kan lagi tren-trennya Jogja style ya guys ya. Jogja style, jadi ya motor gue ini bisa dibilang sekarang yaitu konsepnya Jogja style, tapi terlalu brutal ya dengan gue yang gak terlalu suka terlalu onar ya guys ya. Jadi gue masih suka yang proper tapi ikutin tren sekarang gitu. Jadi masih ada Jogja style-nya, cuman masih ada propernya juga nih. Nah, pokoknya gimana konsepnya kalian tunggu aja. Dan ya, nggak usah berlama-lama lagi, kita langsung OTW ke bengkel aja kali ya. Kita lihat motornya dan nanti gue bakal review juga ada barang apa aja yang udah gue beli ya. Dan ya, langsung aja kita cek gimana kondisi motor gue sekarang. Semoga masih nyala guys ya, amin. Oke guys ya, kita udah bersama Dontol Racing di sini. Nah, ini dia Dontolnya gitu ya deh. Nah, itu dia tuh si Dontol. Woi, bro, gimana bro? Ini part-part yang bakal kita bawa semua. Ini lihat aja lah, itu penuh aja pakai motor ya. Sekian banyak. Ya, kita bawa yang mana dari depan, Jo? Jangan, ayo ntar atas itu gendeng. Mana lagi? Nah, itu lu bawa dah ya, dua tuh. Nah, ya, tutup dah. Oke guys ya. Nanti kita lanjut lagi ya. Ini kayak apa muka gue. Yuk. Oke, kita lanjut lagi kalau sampai rumah Alif. Dua, tiga. Weh, udah coy. Oke, sekarang kita udah nyampe di rumah temen gue alias bengkel. Yang bener lah kita. Kita lihat aja langsung motor kita gimana jadi ya tuh.
Kondisinya sekarang begini ya, astaga. Bersama aja mah Dontol Racing ya. Oh ini yang punya rumah. Ini juga itu. Nah ini motor gua begini jadi ya. Kondisinya sekarang begini. Kondisinya buset. Kondisinya sangat-sangat membusuk. Tapi tenang aja ini udah ada. Spare partnya Arya bersih banget. Gue pukul mau luar. Nah ini TB motor. Tuh itu juga busuk nyala ya. Woi. Asal lagi. Dan ya pokoknya gini lah ya kondisinya tuh. Oh ya. Kita taruh sini aja kali ya. Ya kita mau langsung rapiin nih, kita mau cuci dulu nih, lihat. Ih, anjir kotor banget. Ya ntar kita mau cuci dulu terus kita rapiin langsung ya. Gaskan. Jika hari kami minggu tempi salah Paris manis turun bumi hariku cantik congkai manis desolatis cinta di Deris tahu aman saja kan. Nah oke ya guys ya, jadi ini dia motor gua belum ada perubahan, sekarang udah jam 10 malam. Nah ini kucingnya. Nah tapi bohong ya. Ini dia motor gua. Ini dia bodinya tapi belum di clear. Ini bodi kanan depan. CVT gua berantakan cok. Nah tuh. Ntar paling diamplas dulu dikit biar efek-efek tadi nih catnya rusak ya. Nggak bisa kering, bukan nggak bisa kering tapi ada cairan-cairan itu loh, nggak tahu apa. Nah tuh dia nggak tahu ya udah bener lagi namanya juga akal-akalan ya udah nanti kita beresin, semoga bisa. Ini body-bodinya betul, ini kita ada di rumah masa depan. Dan ya ini ada motor siapa nggak tahu di sini, keren bejir tuh, katanya sih motor temannya dia tuh. Nah itu dia tuh orangnya tuh lagi pusing motornya, kabelnya putus ya. Nah ini udah bener ternyata, nyala nggak? Cobain ya, berisik nggak jadi. Iya bang silakan. Tuh ini motor dia bersama Dontol ya guys ya. Oh iya Dontol. Wede Dondrap, sangar cak. Oke. Kita lanjut lagi, semoga ini bisa. Oh iya BTW tadi ini kan beli ini ya bracket ini ternyata salah. Salah bracket guys. Ya udahlah ya guys ya. Nah oke guys, jadi motor gua nih udah kelar buat direstorasi bagian luar. Nah tapi di bagian ecunya nih harus dilakukan penyesuaian ulang. Kenapa sih dilakukan penyesuaian ulang tuh? Karena motor gua tuh bagian TB nya diganti full ya guys ya. Jadi di bagian TB itu ada injektor, ISC, habis itu sama TPS tuh gua ganti semuanya. Karena kemarin gua beli motor ini tanpa ada turtle bodinya. Nah ya alhasil kita harus menyesuaikan ulang di bagian ecunya, karena kemarin pas gua nyalain motor gua tuh kekeringan cuy. Itu tuh meledak parah meledaknya. Nanti kalau masih ada videonya bakal gua taruh nih di sini. Kalau nggak ada ya udah kita lanjut aja. Dan ya nih abangnya gua telepon, gua suruh ke rumah temen gua buat remap di rumahnya langsung karena gua males buat nyetepnya.
Dan alhamdulillah nih abang-abangnya bisa datang dan ya kita remap aja langsung. Dan yap, oke, ini dia motor gua udah nyampe di rumah. Dan ya begini ini dia hasil dari kemarin kita restorasi ya guys, dikit-dikit. Nah kita review dikit kali ya dari bagian depan nih pokoknya. Ya nggak usah review lah, review ntar aja kita next lah. Pokoknya motor gua begini nih kondisinya sekarang. Nah kemarin kan video terakhirnya tuh nge-remap ya guys ya. Nah jadi kemarin tuh setelah di remap ternyata ada kan nge-scan juga, ternyata ada kendala di bagian sensor O2 katanya, karena motor gue tuh bau apa ya, kayak bau gosong gitulah. Nah tapi gue belum sempat ganti nih, alhasil motor gue masih ya sekarang masih bertapa di rumah. Dan kemarin juga bau apa namanya ini nih langsamnya kemarin juga hilang airnya, jadi ya kemarin belum sempat gue bawa keluar. Dan terus ada lagi satu lagi kendalanya, yaitu nih relay kaki 5-nya ternyata udah kebuka begini. Bentar gue fokusin. Nah nih kebuka, dan kemarin gue cuci dan ya langsung kena air. Sekarang motor gue cabut relay kaki 5-nya dan nggak bisa nyala. Ya pokoknya begini nih, lihat bodinya nggak rapat kayak biasa lah, penyakit letter. Dan di sini ada kupu-kupu. Ini udah gue pasangin kupu-kupu ya guys ya. Tuh kalian lihat sendiri bagian belakang. Pokoknya ini dia kondisi motor gua. Tuh setelah kita bawa dari bengkel ya lumayan lah. Nanti kita bakal projectin tipis-tipis. Mungkin yang pertama gua pasang adalah mungkin nih di bagian kaliper cok. Bagian kaliper karena kita nggak punya kaliper jir. Tuh kaliper hilang. Apa nggak usah pakai kaliper aja? Kaliper depan. Menarik. Tapi jangan deh. Nanti gue takut. Nah nanti gue bakal nge-review nih mungkin di video setelah ini atau setelahnya, karena gue bakal bikin video buat nyoret juga. Gimana, kalian setuju nggak kalau gue bikin video nyoret tipis-tipis? Tapi apa review dulu ya? Coba deh komen deh, siapa tahu nanti gue bisa dua-duanya, bisa nyoret bisa review ya kan. Ntar gue bikin kontennya, coba kalian komen dulu nyoret apa review dulu nih. Tuh. Nah tuh ini juga nih spakbor kemarin keripen sama teman gua. Tuh nggak sengaja keripen, jadi ya udahlah, nggak terlalu kelihatan juga. It's okay, but it's okay. Ya bagian belakang nih beginilah pokoknya tuh. Ini juga harus di repaint ulang bagian pelek. Nanti kita bakal projectin tipis-tipis mungkin di next video lah kalau gue pengen. Nggak, gue harus bisa konten YouTube. Nih itu di bagian belakang juga udah pakai plat nomor sekarang. Dan ya pokoknya gini-gini aja lah. Paling gua pengen lengkapin baut sih Jok. Baut di sini tuh hilang semua kemarin. Lihat, baut CVT tuh bener-bener literally cuman satu di tengah sini dan ini doang. Sisanya nggak ada sama sekali. Kolong-kolong juga nggak ada. Baut air duct juga hilang. Tinggal satu. Kemarin tuh sebenarnya ada dua, cuman copot, hilang yang satu di jalan. Ya ini tinggal satu. Dan ini juga nggak ada dalamnya, harusnya kan air duct tuh dalamnya ada. Ini nggak ada tuh, masuk tangan gua. Ya tapi nggak apa-apa lah buat nutupin ya, biar nggak masukkan air pulinya. Karena pulinya nih udah nggak ada siripnya, jadi ya bakal selip lah, gampang selip kalau dia kena air. Jadi gua harus ditutup, minimal ditutup biar nggak kecipratan air kalau gua lagi keluar. Terus apalagi ya? Ya nggak ada sih yang perlu di restore, paling ganti standar nanti kita habis itu ganti apa lagi ya, pasang part karbon mungkin biar gacor. Ya udahlah. Nah iya nih bilet jangan lupa bilet sor. Oke bang, tuh bilet, terus top rem lazy, habis itu apa lagi, radiator pasti gue wajib ganti karena motor spekan. Terus juga radiator masih standar. Oh iya, BTW motor ini speknya tuh 62 free stroke standar ya guys ya. Jadi semua itu benar-benar udah dirubah di bagian head. Itu gue pakai klep 3126. Terus abis itu bloknya tuh gue pakai 62 dan sernya juga 62. Ini tensioner juga udah manual. Abis itu buat ISC-nya gue pakai proper. TPS-nya gue pakai Dura. Habis itu TB-nya tuh intake-nya BJM. Buat TB sendiri gue lupa apa velonya nih, velo plastik gini lah ya. Terus juga apalagi, ini water pump juga udah di di bypass gitu. Nah pokoknya ini dia motor gua sekarang kondisinya tuh ada kubu-kubu ya.
Cukup nambah HP. Dan ya sekian aja video dari gua, video pertama kali buat si Let Out nih. Kira-kira kita bakal kasih nama siapa? Apa namanya Itep Impostor aja? Atau ya cobalah kalian, siapa tahu ada yang punya ide di bawah ya kan, buat ngasih nama nih motor. Cobalah kalian kasih idenya. Siapa tahu nanti ada yang nama yang keren, terus bisa bikin FYP lagi akun TikTok gue guys ya. Akun TikTok gue lagi turun banget sekarang karena ya nggak pernah upload. Ya wajar aja sih buat akun TikTok tuh nggak pernah upload, dan semoga YouTube nih nggak kenapa-napa gitu, nggak turun kayak TikTok, semoga aja. Dan ya sekian aja video dari gue. Jangan lupa kalian like, comment, share, dan subscribe. Pokoknya nanti gue bakal bikin konten nyoret ataupun review ini motor buat keseluruhan, walaupun nggak banyak banget yang udah dirubah, tapi adalah beberapa kayak mungkin sok-sok. Ntar gue bakal jelasin tuh ukurannya berapa, donses berapa, atau enggak fitment nih, kalian lihat sendiri tuh fitmentnya gimana menurut kalian, kurang pendek kah atau kependekan. Ini dari depan tuh, dari belakang. Dan ya kalian komen-komennya di bawah. Ya udah ya guys ya, sekian aja video dari gua. See you next video, see you the next project. Dan jangan lupa, oke sekali lagi subscribe guys. See you, bye bye. Cinta tidak berhenti, cinta tidak sampai lupa pernah.